Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mendeskripsikan secara singkat hasil PLP pertama ataupun pengenalan lapangan persekolahan pertama yang telah kami lakukan di SMP Negeri 5 Percut Situan. Perkenalkan, nama saya Sari Maharani Bruto dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan 1 bulan yang lalu kami telah selesai melaksanakan observasi kami bersama dengan 4 orang teman saya di SMP Negeri 5 Percut Situan, diantaranya Kristia Priani Gresang, Esra Ayu Miranda, Rizdo Aryogi, dan juga Leonardo Banjarnahor. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Mem Yeni Erunta, yang telah mengajari kami dalam melaksanakan PLP ini sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PLP kami ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mengenai deskripsi hasil pengamatan, alangkah baiknya kita paham dulu mengenai pengertian PLP. Nah, PLP pertama adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa semester 3 ataupun semester 4. Tujuan dari PLP ini yaitu untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik melalui kegiatan di sekolah, seperti melakukan pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Adapun hasil pengamatan saya, yaitu yang pertama ditujukan kepada karakter umum peserta didik, di mana perilaku karakteristik di SMP Negeri 5 Percut Situan secara umum baik, di mana sikap yang ditunjukkan oleh siswa sopan terhadap guru dan saling menghargai antar siswa meskipun siswa tersebut berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Yang kedua, tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, guru biasanya melakukan kegiatan yang menarik minat siswa agar fokus perhatian siswa tertuju pada materi yang dijelaskan oleh guru. Salah satunya yaitu melaksanakan pembelajaran yang santai. Santai dimaksudkan di sini yaitu tidak membuat siswa merasa terbebani dalam mengikuti pembelajaran yang sedang dilakukan. Contohnya, membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dengan membuat beberapa kelucuan sembari memberi materi ajar kepada siswa sehingga membuat siswa tidak merasa bosan dan mendengarkan guru menjelaskan. Yang kedua, pengamatan terhadap struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi di SMP Negeri 5 Percut Situan sudah lengkap dan baik, di mana sudah disusun mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah secara jelas dan terperinci. Nama dan jabatan dari setiap pengurus struktur organisasi sudah dipaparkan secara jelas. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah di SMP Negeri Percut Situan adalah dapat kita lihat dalam gambar sebagai berikut. Yang ketiga yaitu peraturan dan tata tertib di sekolah. 1. Hal masuk siswa. Semua murid harus masuk sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, murid yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor dahulu ke guru piket. Yang kedua, kewajiban murid, yaitu taat kepada guru-guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah, membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di kelas lainnya, ikut menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, melengkapi diri dengan keperluan sekolah, murid yang membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang ditentukan dalam keadaan terkunci, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Larangan kepada murid yaitu
meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung, membeli makanan dan minuman di luar sekolah, menerima surat-surat atau tamu sekolah, memakai perhiasan yang berlebihan, merokok di dalam dan di luar sekolah, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar sesama murid, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain, berada di kelas selama waktu istirahat. Hal pakaian dan lain-lain. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. Rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Hak-hak murid. Murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Murid-murid dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Murid-murid berhak mendapat perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah. Pengamatan selanjutnya yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, Hari Guru. Yang kedua, memperingati Hari 17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Perpisahan Siswa. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yang pertama baca puisi, yang kedua bimbingan keagamaan, yang ketiga pentas seni. Kegiatan ekstrakurikuler diantaranya yaitu pramuka, paskibra, pengajian Al-Quran, sepak bola atau futsal, seni tari, pencak silat, atletik, dan voli. Adapun beberapa praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SMP Negeri 5 Pertusituan dapat kita lihat dalam video yang kami tayangkan berikut ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Banjarnahor, NIM 2203-12-1066. Saya dari kelas Dik C 2020. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau kegiatan PLP 1. Dalam pelaksanaan PLP 1 ini, saya dibimbing oleh Mem Yeni Erlita SPD M.Hum sebagai dosen pembimbing saya. Kegiatan PLP dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana 16 pertemuan tersebut dibagi atas 10 pertemuan dilakukan untuk mengobservasi sekolah dan sisa 6 pertemuan lagi bersama dosen pembimbing di kampus. Untuk pertemuan mengobservasi sekolah, saya sendiri ditugaskan untuk mengobservasi sekolah SMP Negeri 5 Percut Setuan, yang mana lokasinya tepat di Jalan Cucak Raya nomor 03 Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan PLP 1 tersebut, saya dibantu oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5, Bapak Tahan Silaban SPD MPD, dan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5, Bapak Amril Mustafa SAG MAG, serta guru pamong yang membimbing saya selama kegiatan pengenalan persekolahan tersebut, yaitu Ibu Sujati SAG. Dalam 10 pertemuan observasi di SMP 5 tersebut, ada 7 hal yang saya observasi, antara lain yang pertama, pengamatan terhadap peserta didik, kedua, pengamatan terhadap struktur, organisasi, dan tata kerja sekolah, ketiga, pengamatan terhadap peraturan dan tata tertib sekolah, keempat, yaitu pengamatan kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Kelima, observasi mengenai budaya persekolahan. Keenam, pengamatan terhadap proses pembelajaran. Dan terakhir yang ketujuh, pengamatan terhadap kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Demikianlah laporan PLP saya telah selesai dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Esra Ayu Miranda Raja Kubuk, nomor induk mahasiswa 22024210002 dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.
Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya mengenai pengalaman lapangan persekolahan 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami, Mem Yeni Erlita SPD MHum, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah senantiasa membimbing kami dalam PLP 1 ini. Pada pengalaman PLP 1 ini, kami telah melakukan observasi di Sekolah SMP Negeri 5, Jalan Cucak Rawa 2, nomor 3, Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah Bapak Tahan Silaban SPD MPD. Adapun guru yang menjadi guru pamong saya, yaitu Ibu Farida Hanum Pakpahan SPD. Yang pertama adalah sumber daya manusia di sekolah, yakni guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Adapun jumlah guru dalam sekolah ini sekitar 51 guru, dan jumlah siswa diantaranya siswa kelas 7 sekitar 256 siswa, siswa kelas 8 221 siswa, dan siswa kelas 9 219 siswa. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pada Sekolah Mitra SMP Negeri 5 Percut Setuan adalah sebagai berikut. 21 ruang kelas rombel dengan kondisi baik, 1 ruangan perpustakaan dengan kondisi baik, 1 laboratorium IPA dengan kondisi baik, 1 laboratorium komputer dengan kondisi baik, 1 ruang guru dengan kondisi baik, 1 ruang kepala sekolah dengan kondisi baik, 1 ruang bimbingan dan konseling dengan kondisi baik, 1 unit kesehatan sekolah dengan kondisi baik, 1 ruang ibadah dengan kondisi baik, dan 17 ruangan jamban dengan kondisi baik. Selanjutnya adalah prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Adapun prestasi sekolah dan kegiatan pendukung pada Sekolah Mitra SMP Negeri 5 Percut Setuan adalah yang pertama, prestasi sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, yang kedua prestasi sekolah ramah anak tingkat provinsi, dan yang ketiga prestasi juara 2 OSN IPA tingkat kabupaten tahun 2022. Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Yang pertama, karakter umum peserta didik. Perkembangan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah, atau masyarakat sekitarnya. Dalam pengaruh lingkungan tersebut, peserta didik mengalami pembentukan karakter, dan pada pengamatan peneliti melihat bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga tidak ada pengenangan khusus yang dilakukan para guru untuk hal tersebut. Peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi. Hal ini digambarkan dari para peserta didik tersebut sangat taat terhadap peraturan sekolah yang ada di Sekolah SMP Negeri 5 Percut Setuan. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Sekolah Mitra SMP Negeri 5 Percut Setuan telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja sekolah yang cukup baik pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Adapun struktur organisasi dan tata kerja sekolah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarpras, wakasek administrasi, kepala perpustakaan, koordinator laboratorium, kepala laboratorium IPA, kepala laboratorium komputer, komite sekolah, kepala tata usaha, koordinator kearsipan, operator, koordinator BK, dan OSIS. Selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah pada Sekolah Mitra SMP Negeri 5 terdiri atas murid dan larangan yang harus dihindari. Adapun hal masuk sekolah dibuat dengan cara sebaik mungkin untuk melatih kedisiplinan para murid dan siswa yang ada di SMP Negeri 5. Dalam hal perihal absen, peraturan pada sekolah ini masih memberikan kesempatan absen kepada siswa yang sedang mengalami sakit dan juga memiliki kepentingan yang sangat penting. Yang selanjutnya adalah kewajiban murid. Adapun kewajiban murid adalah sebagai berikut. Yang pertama, taat kepada guru-guru, ikut bertanggung jawab atas kebersihan sekolah, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di luar sekolah, ikut menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, melengkapi diri dengan keperluan sekolah, dan murid yang membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang ditentukan dalam keadaan terkunci, serta ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Yang selanjutnya adalah kegiatan seremonial formal di sekolah. Adapun kegiatan seremonial formal pada Sekolah Mitra SMP Negeri 5 Percut Setuan adalah
Senam pagi yang dilakukan setiap hari Jumat untuk melatih kebugaran dan kesehatan tubuh setiap warga sekolah. Yang kedua adalah melakukan upacara bendera setiap hari Senin serta pada hari-hari besar nasional lainnya. Kedua kegiatan ini dilakukan setiap pagi dan sekitar 25-30 menit. Yang selanjutnya adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. SMP Negeri 5 Percut Setuan memiliki kegiatan ekstrakurikuler diantaranya adalah karate, pramuka, seni tari, paskibra, dan sepak bola. Kegiatan ini diadakan untuk mendukung kemampuan yang dimiliki siswa di luar kemampuan kognitif mereka dalam pembelajaran. Dalam setiap kegiatan didampingi oleh guru pendamping dari sekolah ataupun dari luar sekolah yang mendukung. Selanjutnya adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di SMP Negeri 5 Percut Setuan membiasakan kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan bersama guna memperkuat iman peserta didik dan mereka diajarkan bagaimana toleransi terhadap sesama teman yang memiliki perbedaan kepercayaan. Disadari sangat penting dipahamkan agar siswa dari kepercayaan maupun agama lain saling menghargai satu sama lain tanpa ada pembeda-bedaan. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi dari kegiatan pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Dari observasi yang kami lakukan, murid dapat memberikan umpan balik yang baik kepada guru, seperti menjawab pertanyaan dari guru terkait materi pelajaran, mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga proses belajar mengajar di SMP Negeri 5 ini sudah dapat dikatakan baik. Baiklah, sebagai penutup dari hasil presentasi saya akan menyampaikan kesimpulan dari pengenalan lapangan persekolahan 1 ini. Di antaranya yang pertama, kultur yang ada di SMP Negeri 5 Percut Setuan yaitu mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru sebelum memasuki sekolah, melakukan kegiatan bernyanyi lagu wajib nasional, dan mengucapkan salam kepada guru sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar, dan selalu menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, struktur organisasi di SMP Negeri 5 Percut Setuan terdiri atas komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, setiap aspek, unit perpustakaan, tata usaha, dan koordinator setiap laboratorium. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 5 Percut Setuan dipandang telah cukup efektif untuk mengendalikan perilaku guru dan siswa. Pelaksanaan tata tertib di SMP Negeri 5 Percut Setuan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada siswa yang melanggar namun tetap diberi peringatan yang sewajarnya. Yang keempat, kegiatan seremonial formal di SMP Negeri 5 Percut Setuan berupa upacara bendera dan senam pagi dapat dikategorikan baik. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 Percut Setuan berupa karate, sepak bola, paskibra, dan seni tari yang memiliki pembimbing yang ahli di bidangnya. Yang keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan yang positif di sekolah SMP Negeri 5 Percut Setuan seperti gotong royong, membersihkan sekolah setiap hari, memberi salam dan sapa antar guru dan murid, melakukan perkumpulan ibadah 1 kali seminggu, dan menyanyikan salah satu lagu wajib setelah pelajaran selesai. Baiklah, demikian hasil presentasi yang dapat saya paparkan mengenai PLP 1 kami. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Halo, nama saya Rizdo Rehagirum Orbo. Di sini saya ingin mempresentasikan atau lebih tepatnya membagikan pengalaman saya dalam mengobservasi SMP Negeri 5 Percut Setuan. Dimulai dari pengamatan secara kasat mata, lokasi SMP Negeri 5 Percut Setuan menurut saya cukup strategis, dikarenakan tidak terlalu dekat dengan jalan lintas atau jalan raya, yang dimana jika daerah sekolah berpapasan dengan jalan lintas atau jalan raya, maka bisa membahayakan siswa-siswi ketika hendak memasuki sekolah. Dan selanjutnya, setelah saya amati bagian dalam sekolah, saya cukup kagum melihat keadaan lapangan dan lokal para siswa dalam keadaan yang selalu bersih. Dan ternyata hal ini terjadi dikarenakan sebelum bel untuk memulai pelajaran berbunyi, yakni tepatnya jam 7.30, para siswa dan juga para staf dan para pengajar melakukan kegiatan bersih-bersih, seperti menyapu lapangan, menyapu kelas, dan juga mengepel kelas, mengepel teras. Kegiatan ini sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Maka tidak heran jika sekolah SMP Negeri 5 Percut Setuan mendapat gelar sekolah adiwiyata. Dan pada tahap selanjutnya, saya mengamati bagian
ruangan guru, dan juga lab komputer, dan sekaligus perpustakaan di sekolah ini. Pada bagian ruangan guru, meja dan kursi selalu tertata rapi, dan masing-masing guru mendapatkan satu buah meja dan kursi tanpa terkecuali. Di ruangan guru juga terdapat nama dan inisial para guru dan juga jadwal para guru mengajar. Sehingga ketika kita ingin menemui salah seorang guru, kita dengan mudahnya mengetahui di mana keberadaan guru yang kita cari. Nah, selanjutnya di bagian lab komputer dan juga sekaligus perpustakaan, saya menemukan bahwa komputer yang tersedia tidaklah mencukupi untuk siswa yang ada. Jumlah siswa di SMP Negeri 5 Percut Setuan kurang lebih ada 1.000 siswa, yang dimana komputer yang tersedia hanya 10 unit saja, yang dimana kondisi ini sedikit memprihatinkan. Begitu juga dengan buku bacaan yang tersedia di perpustakaan, masihlah sangat sedikit, yang dimana dengan perbandingan jumlah siswa yang ada tidak sebanding. Namun, saya juga melihat sisi baik di lab atau perpustakaan ini, yang dimana semua unit komputer dan juga buku-buku bacaan tersusun rapi dan terjaga kualitasnya. Sehingga ketika kita memandang dari pintu ke dalam, maka kita bisa melihat sebuah lab dan perpustakaan kecil yang rapi. Dan setelah saya selesai mengamati bagian ruangan guru dan juga lab sekaligus perpustakaan tadi, saya beralih ke bagian kantin sekolah, yang dimana menurut saya bagian terburuk semasa saya melakukan observasi. Ini dikarenakan kantin yang sudah jarang terurus atau buka diakibatkan pandemi COVID-19, ini mengakibatkan kantin ini berantakan dan juga berbau tidak sedap. Bahkan saya menemukan kotoran binatang tercecer di lantai, bahkan ada juga di tempat duduk dan meja kantin. Hal ini mengakibatkan saya tidak betah berada di kantin tersebut lama-lama. Nah, beralih dari pengamatan kantin yang kurang berkenan tersebut, saya melanjutkan observasi kelas dan tata cara mengajar guru di sekolah ini. Yang dimana saya menemukan sebuah hal yang lucu dan cukup unik menurut saya. Di mana ketika memasuki ruangan kelas, seluruh siswa diwajibkan membuka sepatu dan hanya memakai kaos kaki untuk masuk ke dalam kelas dengan alasan agar kelas tetap bersih. Namun, lucunya peraturan ini tidak berlaku untuk guru yang akan mengajar, di mana guru tetap menggunakan sepatu mereka dan masuk ke dalam kelas seperti biasa. Dan selanjutnya saya juga mengamati tata mengajar guru di sekolah ini. Dan di tata mengajar guru di sekolah ini tidak ada yang begitu spesial, karena di sekolah SMP Negeri 5 Percut Setuan ini masih menerapkan teacher-centered learning, yang dimana dari awal sampai akhir guru menjelaskan materi kepada siswa dan diakhiri dengan sebuah tugas. Tidak ada interaksi yang signifikan antara murid dan guru, yang dimana menurut saya ini sangat disayangkan, karena seharusnya siswa SMP sudah mulai dibekali dan untuk membiasakan diri dengan student-centered learning. Karena para siswa ini nantinya akan menggunakan student-centered learning di jenjang SMA dan selanjutnya. Dan pengamatan terakhir saya tertuju pada sifat dan perilaku siswa-siswi SMP Negeri Percut Setuan. Dari hasil pengamatan saya sangat menyayangkan bahwa masih banyak atau bahkan sebagian besar siswa-siswi di SMP Negeri Percut Setuan ini masih memiliki sifat apatis yang terlalu tinggi, yang dimana tidak ingin tahu hal-hal baru dan sulit untuk diarahkan, dalam contoh seperti hal baris berbaris, dan juga masih memiliki sifat ikut kawan yang melakukan sesuatu hanya berdasarkan ikut kawan dan tidak memikirkan dampak buruk untuk kedepannya. Namun, hal ini menurut saya masihlah bisa diubah dan dibentuk kembali karakter yang kompeten dengan cara para siswa dibimbing dan diberikan alasan untuk bertumbuh dan bergerak maju. Nah, sekian pengalaman saya semasa melakukan observasi di SMP Negeri 5 Percut Setuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kristi Apriani Girsang. Saya mahasiswa program pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan saya mengenai pengenalan lingkungan persekolahan yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Percut Setuan. Nah, saya akan memulai dari alamat sekolah tersebut terdahulu.
Jadi, SMP Negeri 5 Percut Setuan beralamatkan di Jalan Cucakrawa 2, nomor 3, Tegalsari, Mandala, Kota Medan. Pendirian SMP Negeri 5 Percut Setuan tersebut didirikan pada tanggal 22 Desember 1986 yang letaknya di Kenanga Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang kurang lebih luas sekolah tersebut sekitar 6.223 meter per kubik. Nah, untuk masyarakat penghuni sekolah tersebut terdiri dari guru, tenaga pendidik, penjaga sekolah, kebersihan sekolah, dan yang paling penting adalah para siswanya. Untuk jumlah siswa sendiri di sekolah tersebut, untuk kelas 7 terdapat sekitar 246 siswa yang terdiri dari laki-laki 114 siswa dan perempuan 132 siswa. Sedangkan untuk kelas 8 terdiri dari 249 siswa yang terdiri dari laki-laki 128 siswa dan perempuan 121 siswa. Dan yang terakhir kelas 9 terdiri dari 215 siswa yang beranggotakan laki-laki 112 siswa dan perempuan 103 siswa. Untuk guru dan tenaga pendidik ada sekitar 50 orang yang terdiri dari guru 45 orang, laki-laki 7 orang dan perempuan 38 orang. Sedangkan untuk tenaga pendidik itu sendiri laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang, jadi totalnya adalah 5 orang. Nah, di sini kita akan memasuki bentuk ataupun gambaran secara fisik sekolah tersebut. Nah, sekolah tersebut memiliki pagar, memiliki pos satpam, kantor guru, kelas siswa, yang kelas tersebut layak huni dan layak pakai untuk digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, di dalam sekolah tersebut juga terdapat lapangan yang terbilang cukup luas yang bisa menampung seluruh siswanya untuk mengadakan baik itu upacara maupun mempermudah guru memberikan pengumuman pada saat mereka ada hal yang ingin disampaikan, jadi siswanya dapat dibariskan di lapangan tersebut. Nah, salah satu keunggulan sekolah tersebut, mereka juga memiliki pohon besar, namun pohon tersebut didirikan ada tempat duduk dan meja khusus supaya siswa-siswanya bisa duduk berkumpul di tempat tersebut. Nah, jadi melalui hal tersebut, atas dasar hal tersebut, sekolah tersebut juga dinobatkan sebagai salah satu sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, untuk prestasi sekolah dan prestasi dari siswa, berikut akan saya bacakan secara garis besar. Yang pertama, juara 1 pertandingan futsal yang diselenggarakan tahun 2013. Kemudian ada sepak bola, ada lomba puisi, ada lomba tryout, ada juara 1 lomba paduan suara, dan tidak kalah penting, kepala sekolah SMP Negeri Percut Setuan tersebut mendapatkan juara 3 sebagai lomba kepala sekolah berwawasan lingkungan tingkat SMP yang diselenggarakan pada tahun 2014. Itu adalah salah satu dasar mengapa sekolah tersebut memiliki administrasi dan pelaksanaan yang cukup baik. Dan kemudian kita lanjut ke peraturan dan tata tertib sekolah. Tidak jauh dari sekolah pada umumnya, sekolah tersebut memiliki peraturan yang sudah cukup baik, baik itu mencakup untuk para siswa dan untuk para guru. Nah, satu hal yang menarik perhatian saya dari sekolah tersebut adalah setiap pagi, baik itu siswa maupun guru akan diadakan apel bersama ataupun kebersihan bersama. Jadi tidak memandang mau itu siswa, mau itu guru, pagi-pagi itu diwajibkan untuk membersihkan sekolah. Mulai dari menyapu, memungut sampah, sampai membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk hal masuk sekolah tidak diperbolehkan terlambat, namun dikasih dispensasi 5 menit setelah jam yang ditetapkan. Untuk urusan keluarga, siswa tidak diperbolehkan diurus di sekolah. Setiap urusan keluarga
diwajibkan diurus di luar lingkungan sekolah. Nah, kewajiban guru dan kewajiban murid sama seperti sekolah pada umumnya, di mana para murid harus taat kepada guru dan guru harus bisa memberikan cita dan kasih kepada siswa-siswanya. Sama-sama ikut menjaga nama baik ke sekolah, membantu kelancaran pelajaran, dan bertanggung jawab atas apapun pekerjaan yang dilakukan. Nah, namun sekolah tersebut memiliki hal-hal khusus sebagai larangannya, yaitu seperti membeli makanan atau minuman dari luar sekolah, atau siswa-siswanya memakai aksesoris, memakai makeup, itu tidak diperbolehkan. Menerima surat-surat atau tamu sekolah yang dari luar, mereka tidak diperbolehkan. Merokok di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian meminjam uang ataupun alat-alat pelajaran dari sekolah. Kemudian mereka tidak diperbolehkan berada di dalam kelas sewaktu istirahat. Jadi semuanya wajib keluar sekolah, keluar kelas untuk ya mungkin bisa disebut menyegarkan mata karena sekolah tersebut cukup rindang dan asri. Kemudian yang terakhir, tidak boleh main geng-gengan. Di sekolah tersebut tidak diperbolehkan yang namanya geng-gengan. Baik untuk hal berpakaian, sama seperti sekolah pada umumnya, harus berpakaian rapi, berpakaian lengkap, topi, dasi, tali pinggang, sepatu, dan kaos kaki. Nah, sekolah tersebut juga mengadakan kegiatan seremonial formal seperti Hari Guru, memperingati 17 Agustus, Hari Pendidikan Nasional, Hari Pahlawan, dan perpisahan siswa. Adapun kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di sekolah tersebut adalah seperti pramuka, paskibrah, pengajian, sepak bola atau futsal, seni tari, pencak silat, atletik, voli, dan ada juga seperti latihan membaca puisi, bimbingan keagamaan, dan pentas seni. Nah, untuk praktik kebiasaan di sekolah tersebut ada yang namanya melakukan senam pagi setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat tersebut para siswa dibariskan dan diwajibkan untuk melakukan senam pagi bersama. Kemudian melakukan kegiatan rohanian yang biasanya itu dilakukan rutin setiap bulan dan melakukan kebersihan sekolah setiap hari. Jadi menurut pengamatan saya, pelaksanaan persekolahan di sekolah tersebut sudah sangat cukup baik. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya, di mana ketika seorang guru masih ada yang memarahi siswanya menggunakan cara yang kasar. Guru tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, bahkan bermain fisik. Nah, itu yang saya kurang suka. Namun tidak semua guru di sana seperti itu. Kebetulan saya hanya menemui 1 atau 2 peristiwa seperti itu di sekolah tersebut. Lalu untuk kenakalan-kenakalan siswa, ya sama seperti siswa SMP pada umumnya yang masih sering ribut di kelas, yang kadang mau teriak-teriak di lapangan, yang kadang iseng dengan teman-temannya, dan menurut saya itu bukan menjadi hal besar. Namun memang saya kurang tahu ini ini dampak dari pandemi, dampak dari kemajuan zaman atau bagaimana. Memang kesopanan mulai berkurang. Mereka terkadang kurang bisa menghargai sesama teman, bahkan orang yang lebih tua dari mereka. Kadang mereka sering mengejek atau membuli secara tidak langsung, seperti itu. Lalu untuk fasilitas sekolah tersebut juga baik, memiliki lab komputer, memiliki parkir, seperti itu. Nah, kalau untuk kekondusifan dalam proses pembelajaran, saya lihat sudah cukup baik ketika siswa tersebut bisa mendengarkan gurunya menerangkan, dan siswa juga di sana rata-rata bisa tertib dan tentram mendengarkan gurunya. Jadi tidak terlalu ada keributan. Nah, sekian presentasi singkat mengenai laporan pengenalan lingkungan persekolahan dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.